Pertama-tama kita buka base data, kemudian klik network setting dan klik left hand traffic. Dan kemudian network object, terus klik link dan klik control, klik kanan, tarik garis link, kemudian kita beri nama, dan kita menentukan jenis jalan 4/2 undivided, kemudian kita tentukan lebar. Untuk membuat arah yang berlawanan, kita bisa klik kanan pada jalan yang telah dibuat, lalu klik generate opposite directions. Lakukanlah hal yang sama pada sisa 3 kaki simpang. Kemudian kita menentukan num of lens-nya. Dan kita lakukan hal yang sama pada sisa 3 kaki simpang. Setelah itu kita buat konektor dengan cara mengklik jalan yang ini buat konektor dan hubungkan dengan jalan yang diinginkan. Atur line dengan ketentuan untuk konektor lurus. Spine line-nya kita kasih 0 dan centang line 1 dan line 2. Untuk belok kiri ini kita centang line 2. Kita centang line 2. Kemudian kita beri spine line-nya 5. Sudah. Setelah itu untuk belok kanan kita beri centang line 1 dan kita beri spine line-nya 7. Lakukan hal yang sama. Untuk menambah model kendaraan, kita buka base data, kemudian kita klik 2D atau 3D, kemudian kita add new, klik disk check, klik FTP Visum 2022 dan klik X, klik 3D models dan klik vehicle, klik road dan klik motorbike. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat yang pertama yaitu 2D or 3D models distribution. Jadi dalam tools kita pilih base data, lalu kita pilih distribution, klik menu 2D or 3D models, add new, beri nama yaitu sesuai dengan kendaraan yang kita buat tadi yaitu motor. Lalu di sebelah kanan kita ganti model 2D 3D-nya menjadi motor. Selanjutnya kita akan membuat vehicle types. Di tools kita pilih base data, kemudian kita pilih vehicle types,
Add new, beri nama yaitu motor. Buat kategorinya yaitu bike, vehicle modelnya yaitu motor. Di function and distributionnya kita ubah semua menjadi bike. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan membuat vehicle class. Di tools kita pilih vehicle class, add new. Kita ubah namanya menjadi motor. Dan di tabel sebelah kanan kita ubah lagi namanya dari HGV menjadi motor. Lalu kategorinya kita ubah juga menjadi bike. Di model 2D or 3D distributionnya kita ubah menjadi motor. Sekian, untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita. Kita buat kecepatan dulu, klik base data, klik desired speed, klik tanda tambah yang warna hijau, kita sesuaikan kecepatannya. Kalau UM itu rata-rata dari 5 km per jam, paling tingginya 20 km atau 15 km per jam. Setelah UM kita buat yang MC 30 km per jam, 60 km per jam. Kemudian yang LV dan yang terakhir kita buat heavy. Setelah ngatur data kecepatan, habis itu kita mulai ngatur kendaraan. Kita pilih traffic, kita pilih vehicle composition, kita klik utara. Di sini kita ubah kecepatan menjadi LV. HGV itu kita ubah jadi kecepatannya HV atau bisa diganti dengan bus. Terus yang berikutnya motor diganti dengan MC, ada backman atau UM. Semua ini diduplikat sebanyak 4 kali, kemudian diubah sesuai arahnya masing-masing. Untuk yang utara kita ubah ke data CTMC yang ada. Karena datanya persen, kita ubah jadi desimal, kita sesuaikan. Untuk dari arah utara sebesar 47%, desimalnya 0,47, HV-nya 0,07, unmotorized-nya 0,03, lalu yang MC 0,43. Datanya disesuaikan aja dari data di tabel sampingnya. Semua data CTMC-nya kita ubah ke bentuk desimal ya. Sebelumnya yaitu persen, kita ubah jadi ke bentuk desimal. Setelah ngatur rail flow-nya, kita buat adalah rute. Kita fokus workernya ke ujung jalan, klik kanan, diarahkan ke jalannya masing-masing. Bisa diperhatikan lalu dikasih nama sesuai dengan arahnya, seperti yang saya terangkan ini.
kita buat masing-masing arahnya biar jelas. Bisa diperhatikan. Setelah semua arah lengkap, kita masukkan vehicle input. Kita add new vehicle input. Kita ganti sesuai nama arahnya. Lalu kita cari lagi ruas yang lainnya, sama seperti cara sebelumnya. Setelah semua sudah diberi nama, datanya kita ambil dari SMP dari masing-masing simpang. Kita sesuaikan jumlah total kendaraan dengan sesatuan SMP yang sudah kita buat tadi. Setelah semua data kendaraan masuk, selanjutnya untuk vehicle compositionnya disesuaikan dengan arahnya masing-masing. Selanjutnya kita membuat apil, klik signal controller kita beli tanda tambah, lalu diberi nama apil, lalu kita klik add signal control. Setelah klik edit signal control, kita tambahkan signal group, tambah sebanyak 4 kali karena ada 4 kaki simpang. Di sini arahnya menyesuaikan ya. Kalau misalnya pertamanya utara, maka tulis pertamanya utara. Lalu kita mengubah jenis apilnya menjadi red, green, amber atau merah, kuning, hijau agar lebih mudah. Lalu klik tambah interchange 1 kali, lalu signal program 1 kali, lalu klik edit signal program sesuai data yang ada. Data yang saya punya di sini ada waktu siklus sebanyak 180 detik. Dan di sini pengisiannya itu sesuaikan saja dengan data yang ada pada gambar. Kalau untuk kerinciannya, lama waktu hijau 27 detik, waktu kuningnya 3 detik, dan lampu merahnya di sini tidak usah terlalu dipikirkan karena akan menyesuaikan dengan sendirinya. Untuk dari arah utara dan selatan waktunya sama, 27 detik itu hijaunya, dan untuk arah timur dan barat waktu hijaunya hanya 17 detik. Setelah data lengkap, lalu ini bukan 108 ya, ini dibuat jadi 106 karena ada kelebihan 2 detik. Jadi 106, lalu kita klik save, lalu kita tutup, lalu kita klik OK. Setelah mengatur sinyal kontrol, selanjutnya kita mengatur sinyal head dengan cara mengklik ruasnya lalu klik sinyal head. Kita bisa klik kanan add sinyal head atau diberi nama sesuai arahnya, lalu sinyal grupnya disesuaikan. Agar lebih mudah untuk jalannya memiliki 2 lajur seperti ini, bisa diklik kanan duplikat saja untuk lajur yang lainnya, karena sinyal head ini hanya memberikan sinyal pada 1 lajur saja. Jadi kalau ada 2 lajur maka harus dibuat dua-duanya, dan untuk mempersingkat waktu maka bisa diduplikat saja.
Oke, setelah semua sinyal headnya lengkap, yang selanjutnya kita lakukan adalah pembuatan notnya. Pembuatan not ini berguna buat nanti evaluasi. Caranya tinggal klik kanan. Kita ubah dulu seperti ini agar lebih mudah melihatnya. Konektornya ada di sebelah mana. Kita klik kanan add new node, lalu kita beri nama simpang, lalu kita geser, kita sesuaikan ukurannya not ini biar tidak terlalu jauh dari konektornya atau dari simpangnya. Setelah not ini telah selesai diukur, selanjutnya kita klik evaluation lalu configuration. Untuk notnya ini kita aktifkan, lalu kita ubah menjadi 600. Di sini satuannya dalam detik. Setelah itu kita klik lagi evaluation lalu reset, lalu not reset. Di sini kita bisa melihat data-data dari kendaraan yang melewati simpang-simpang ini. Kita ubah lagi, kita aktifkan lagi jalannya atau linknya, lalu kita play, lalu kita pilih yes. Di sini bisa terlihat di bawah data-datanya itu merupakan data-data kendaraan yang melewati simpang ini. Di sini kita bisa melihat panjang antrian, bisa melihat level of service dari masing-masing ruas. Datanya di sini masih terus berubah sampai nanti simulasinya telah selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu kita pilih quick mode. Di sini kendaraan jadi tidak terlihat, bukan error, tapi ini untuk mempercepat agar akhirnya cepat muncul. Oke, kalau ada error begini kita pilih ignore saja. Data-data ini lalu kita save, kita tempatkan di folder yang sama dengan file vsim kita. Perhatikan namanya, lalu kita pilih save. Setelah itu data ini kita bisa buka di Excel. Data di Excel bisa kita buka dengan cara mengklik file, lalu open, lalu pilih browse. Lalu kita cari data yang tadi. Data yang tadi itu format belakangnya ATT. Apabila sudah muncul seperti ini, kita pilih semikolon. Kenapa semikolon? Karena data-data di bawah ini dipisahkan oleh tanda titik 2. Setelah itu pilih next, lalu pilih finish. Maka data-data yang di vsim tadi sudah tampil dalam bentuk Excel seperti ini. Selain data dari Excel, kemudian yang akan kita lakukan adalah penampilan data secara grafis. Kita bisa klik sebelah sini, lalu kita aktifkan show queue link-nya, kita ubah warnanya menjadi warna yang lebih terang. Di sini saya akan pakai warna kuning atau warna orange. Di sini sudah terlihat ada angka-angkanya, itu adalah panjang antrian dari kendaraan yang mengantri di simpang ini. Selain itu kita juga bisa melihat kendaraan yang berbelok di simpang ini. Bisa dilihat dari gambar yang bulat ini, apabila kita dekatkan itu akan muncul angka-angka. Data ini kita save, lalu kita kasih nama not result. Lalu kita pilih save. Nanti data ini dapat kita tampilkan dalam bentuk PNG seperti ini. Oke, selain itu data yang bisa kita tampilkan adalah penampilan atau penyimpanan file vsim secara bentuk video. Yang pertama kita lakukan adalah masuk dulu model 3D. Setelah itu kita posisikan layarnya sesuai arah kamera. Di sini saya akan membuat posisinya dari atas. Kita pasin dulu. Kita beri nama kamera 1, lalu kita pilih checklist.
kita posisikan lagi dari arah lainnya, lalu kita posisikan, kita klik lagi, pilih add, kita beri nama kamera 2, lalu checklist, kita posisikan lagi dari arah lainnya, pilih gambar kamera, lalu add, kita beri nama kamera 3, lalu checklist. Oke, setelah itu kita cari arah lainnya, kita tambah lagi satu kamera lagi, kita beri nama kamera 4, checklist. Setelah itu kita aktifkan record avisnya dengan klik sekali, lalu kita pilih storyboard, kita klik tanda tambah di kiri, lalu tanda tambah di kanan. Ini untuk urutan kameranya. Kita beri nama kamera 1 untuk smooth start karena dia mulai. Lalu yang kedua kita beri nama kamera 2, start time-nya kita ubah menjadi 15 detik, mulainya pada detik ke-15. Movement-nya tetap smooth karena dia berada di tengah-tengah. Untuk kamera ketiga, waktunya diubah menjadi 30. Setelah kamera 3 selesai, masuk ke kamera 4. Kamera 4 movement terakhirnya dipilih smooth end karena dia penampilan terakhir. Setelah itu klik OK, kita klik silang. Lalu kita bisa memulai simulasinya. Apabila ada kita pilih yes, lalu kita pilih disable, lalu kita pilih Microsoft Video 1, lalu kita klik OK. Apabila sudah tampil seperti ini, maka VSim sedang merekam simulasi apa yang telah kita buat. Kita biarkan saja sampai simulasi ini selesai. Transisi kamera ini akan bergerak sesuai dengan urutan kamera-kamera yang sudah kita atur tadi. Oke, apabila sudah tampil seperti ini, maka video telah selesai. Kita pilih ignore, file videonya telah ada di sini. Kita bisa play saja. Nah, tampilannya akan seperti ini, akan lebih halus daripada saat merekam tadi. Apabila sudah seperti ini, maka video VSim atau penyimpanan secara video sudah berhasil dilakukan.